Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dulur-dulur bersama kami Humas PSHT. Kebetulan saat ini kita sedang berada di Padepokan PSHT Cabang Sragen, yang pada hari ini PSHT Cabang Sragen sedang mengadakan agenda tahunan rapat kerja cabang, ya Mas? Yeah. Dengan mengangkat tema pegang teguh ajaran, bersinergi meraih prestasi. Kebetulan di sebelah saya ini bersama Ketua Cabang PSHT Cabang Sragen, Pak Mas Suwanto, ya Mas. Mohon izin Mas, kami dari Humas ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa disebarluaskan melalui media Humas PSHT. Baik, yang pertama, bagaimana sih Mas perkembangan PSHT Cabang Sragen saat ini? Terima kasih Mas Gali ya dari Humas Pusat. Saya mengapresiasi kerawan hadir panjenengan. Yang pertama, keberadaan PSHT Cabang Sragen yang saat ini memang dari tahun ke tahun kita berkembang dengan cukup baik, pesat. Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini kita dapat mengesahkan kurang lebih 1.431. Ini dan tahun-tahun sebelumnya juga angka di atas 1.500-an, Mas. Sehingga ini sangat besar dan tentu besar ini menjadikan kita harus lebih giat dalam mengurus program-program terkait dengan teguh ajaran tadi, Mas. Baik Mas, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap yang harus kita lakukan terhadap situasi perkembangan organisasi saat ini khususnya untuk PSHT Cabang Sragen? Terima kasih, Mas. Ini sesuatu hal yang sudah tidak hal yang dirasakan lagi, bahwa PSHT secara nasional ada perbedaan, baik sekarang pun sudah berproses hukum, dan tentu kita akan mentaati semua aturan, semua produk hukum yang ada di Republik ini. Salah satunya adalah putusan PK 2 kemarin, tentu nanti akan kami segerakan untuk menyampaikan, meneruskan kepada pihak-pihak terkait yang berkewenangan di pemangku kebijakan di Kabupaten Sragen, khususnya nanti di Forkompinda dan Kesbangpol gitu. Baik, terima kasih Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini agak menarik sedikit ya Mas ya. Mengapa mengambil tema tersebut, yaitu tema pegang teguh ajaran, bersinergi meraih prestasi? Terima kasih. Ini sejak kami dilantik setahun yang lalu, bahwa kami punya slogan sama dengan pusat. Banyak adalah kita harus bersinergi untuk meraih prestasi. Pegang teguh ajaran ini adalah sebuah paradigma yang saat ini kesannya kita mulai luntur. Salah satunya adalah nilai persaudaraan kita sudah mulai luntur. Kemudian tata kelola ajaran atau diklat atau pelatihan-pelatihan di tingkat ranting sampai cabang itu juga kurang maksimal, sehingga kita akan mengembalikan lagi. Sehingga ajaran PSHT itu betul-betul dibentuk dan diciptakan dari kita, dan tidak akan koyahkan, tidak akan apa istilahnya. Kita inginkan bahwa pegang teguh ajaran ini, ajaran seperti apa? Mengembalikan jati diri PSHT itu sendiri, yang berdasarkan pada nilai tingginya adalah persaudaraan. Terima kasih Mas. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Mas, nah, ini pesannya panjenengan selaku ketua cabang untuk PSHT Cabang Sragen itu seperti apa? Terima kasih. Yang pertama, kita inginkan persaudaraan PSHT Cabang Sragen ini selalu guyup rukun, menjaga ajaran tadi, pegang teguh ajaran, kedepankan nilai-nilai persaudaraan. Ini harapan kita bersama, karena kita kuat ini ditunjukkan pada kekuatan, yaitu paseduluran, keguyupan, kerukunan ini. Jadi saya mohon saudara saya khususnya di Kabupaten Sragen ini bisa memegang teguh ajaran. Mari kita terus bersinergi baik dengan stakeholder pemerintah, perguruan yang ada di Kabupaten Sragen, program pencaksilat, dan lebih-lebih dengan saudara kita sendiri. Kita harus selalu nyawiji untuk guyup rukun. Intinya kita terus mengedepankan untuk proses latihan-latihan, kita kembangkan ajaran-ajaran wisata di tempat-tempat latihan. Sehingga kita akan terus sebagai upaya untuk ikut memayu Hayuning Bawono
untuk ikut membuat kedamaian, ketentraman di bumi Sukowati ini, Mas. Intinya itu, Mas. Dan juga Mas, hari ini kita juga melantik pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR. Ini adalah besutan dari BKKBN, program BKKBN, dan kami menunjukkan sinergi kita dengan stakeholder khususnya pemerintah. Nah, mudah-mudahan nanti sebagai PIKR ini nanti bisa memberikan edukasi, memberikan penyuluhan, memberikan informasi terkait dengan program PIKR itu sendiri. Ada beberapa contoh materinya adalah pendewasaan usia pernikahan, menolak tegas narkoba dan nafsa, kemudian jauhi narkoba tadi dan tidak nikah usia dini. Nah, itu salah satu itu, Mas. Dan 8 fungsi keluarga. Itu nanti akan diberikan pembekalan baik dari BNN, tadi kita juga mengadakan BNN, dan juga dari BKKBN. Itu, Mas. Baik, Mas, terima kasih. Berarti untuk saat ini kondisi PSHT cabang Sragen itu satu langkah lebih maju ya, Mas ya. Alhamdulillah, Mas. Berkenaan dengan terbentuknya wadah baru Forum Pusat Informasi Konseling Remaja. Iya. Ya, mudah-mudahan ini kita akan memaksimalkan pengurus ini dan betul-betul nyata. Kita tidak hanya secara seremonial aja dilantik selesai, tidak. Tapi tadi saya sudah koordinasi dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga dari dinas terkait, baik pemerintah Kabupaten Sragen, bahwa kita nanti minta ada pembekalan dari anak-anak kita, saudara muda kita sebagai pengurus PIKR ini untuk tahu apa tugas dan fungsi saya sebagai pengurus PIKR itu sendiri, Mas. Itu, Mas. Dan intinya mudah-mudahan PSHT cabang Sragen terus guyup rukun, kompak, dan selalu berprestasi, Mas. Ini semboyan kita untuk biar kita sudah punya padepokan, ya saya kira sudah. Ini di Alwa Kasatrian sebagai tempat menempa adik-adik berprestasi di sini. Dan ini juga yang pendamping saya ini adalah dari Biro Prestasi ini. Nah, ini Biro Organisasi, dan ini adalah sekretaris. Wakil sekretaris ini, sehingga kami ingin beliau-beliau nanti punya kekuatan untuk khususnya prestasi, Mas. Gitu. Baik, Mas. Kami dari Biro Humas PSHT mengucapkan terima kasih sudah diberikan waktu untuk berbincang-bincang terhadap perkembangan organisasi saat ini di tingkat daerah ataupun kabupaten. Baik, sedulur-sedulur, perlu diingat lagi pesan dari beliau untuk sedulur khususnya di PSHT cabang Sragen, bahwasanya kita sebagai manusia yang berbudi luhur harus selalu berpegang teguh terhadap ajaran, ya, Mas ya. Baik. Sampai jumpa kembali di sesi selanjutnya. Kami dari Biro Humas PSHT mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan bagi sedulur-sedulurku semuanya. Masih berjumpa dengan kami Biro Humas PSHT. Kebetulan kami di sini di acara rapat kerja cabang di cabang Sragen. Kebetulan di sini saya bersama Mas Agus Susilo, pelaku Biro Organisasi, Mas. Oke, Mas, mohon izin di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa nanti menjadi statement yang dikeluarkan oleh Biro Humas. Baik, yang pertama, Mas, bagaimana tanggapan Anda tentang perkembangan PSHT cabang Sragen saat ini, yang tentunya saat ini sudah satu langkah lebih maju dengan terbentuknya wadah baru Forum Pusat Informasi Konseling Remaja cabang Sragen pada saat ini. Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Dari tim Humas Pusat bisa bertemu di cabang Sragen, ya. Kebetulan saya mewakili Ketua Umum bisa hadir di acara Rakernas cabang Sragen. Pertama, kita sangat apresiatif sekali dengan langkah strategis yang dilakukan oleh pengurus cabang Sragen, karena salah satu hasil Rakernas di Malang beberapa waktu yang lalu sebetulnya kita memberikan mandat kepada cabang-cabang untuk membangun ekosistem yang baik di wilayahnya masing-masing. Nah, dengan terbentuknya sinergitas antara PSHT dengan BKKBN itu merupakan realisasi dari hasil Rakernas itu, bahwa ingin mewujudkan ekosistem yang baik. Nah, hubungan atau kerjasama yang baik
ini merupakan langkah sinergis untuk bagaimana melibatkan warga PSHT agar dia bisa mengabdi untuk masyarakat. Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini sebetulnya wadah yang sangat bermanfaat dan strategis untuk membangun karakter generasi bangsa ke depan. Nah, kita tahu bahwa anggota PSHT yang baru setiap tahun itu 80% adalah adik-adik remaja dengan usia 15, 16, 17 sampai di 25 tahun. Nah, dengan jumlah presentasi yang besar itu, maka kita ingin PIKR itu, Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini bisa memperkuat generasi PSHT, warga PSHT yang usia remaja ini untuk berkontribusi dalam membangun karakter bangsa melalui remaja atau warga PSHT yang di usia produktif ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas. Untuk pertanyaannya selanjutnya, bagaimana sikap yang harus kita lakukan terhadap situasi perkembangan organisasi saat ini, terkhusus untuk dulur-dulur yang berada di cabang Sragen? Ya, terkait sikap organisasi ya, ini kan kita secara legal formal, secara hukum sebetulnya tidak ada alasan bagi saudara-saudara pengurus cabang, pengurus ranting dan pengurus rayon untuk khawatir dalam terus untuk mengembangkan ajaran warisan leluhur kita. Jadi secara hukum kita sudah sangat dilindungi oleh hukum, terutama putusan peninjauan kembali yang 68, yang kemudian ada upaya peninjauan kembali yang kedua tetapi tetap ditolak. Artinya badan hukum PSHT secara hukum ormas, secara undang-undang ormas berarti yang diakui hanya satu. Badan hukum tahun 2022 itu kan sebetulnya kan mandat atau langkah dari putusan kasasi nomor 29. Nah, putusan kasasi 29 kan kita PK. Nah, PK kita diterima. Otomatis badan hukum tahun 2022 otomatis batal demi hukum. Nah, yang berlaku adalah badan hukum yang kita daftarkan di awal. Badan hukum PSHT yang didaftarkan di awal yaitu tahun 2019. Nah, dari pedoman itu, dari dasar itu, maka kami sarankan kepada seluruh warga PSHT dimanapun berada, ayo nyawiji bersatu untuk memperkuat organisasi ini. Kan buat apa ada kelompok-kelompok? Kita sama logonya sama, simbolnya sama, atributnya sama, jurusnya sama. Ayo kita gabung jadi satu untuk memperkuat PSHT dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Saya kira itu. Ya. Baik, jadi perlu diingat dulur-dulur, sudah saatnya kita harus nyawiji untuk saat ini, Mas. Sudah saatnya kita untuk bersatu kembali membentuk PSHT yang lebih kuat. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, Mas, bagaimana pesan untuk seluruh warga PSHT di seluruh Indonesia maupun cabang khusus luar negeri, terkhusus untuk cabang Sragen lagi? Pesannya bagaimana, Mas? Ya, terus berbuat baik, terus menjadi teladan di tengah masyarakat, terus memberikan kontribusi yang positif, dampak yang positif bagi guyup rukunnya masyarakat sehingga PSHT dicintai oleh masyarakat. Saya kira itu. Baik, Mas, terima kasih atas waktunya. Berjumpa kembali dengan kami Biro Humas dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.